Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jak Orang Malam bersama saya Airpry. Baik pemirsa, pada video ini saya akan cerita tentang mimpi. Mimpi ini banyak yang bilang orang kembangnya tidur. Adakah orang yang tidak pernah mengalami mimpi sama sekali? Bener nggak sih ada orang yang nggak pernah mimpi? Atau begini aja pemirsa ya, saya nggak pernah mimpi gitu. Saya kalau udah kecapean tidur aja, nggak ada saya namanya mimpi ya. Seperti yang kita tahuin, namanya mimpi itu ada mimpi indah, ada mimpi buruk, atau dibilang mimpi serem ya. Mungkin pada video selanjutnya saya akan bicarakan tentang mimpi buruk atau mimpi seram ya. Pada video ini saya akan cerita bagaimana cara orang mengingat mimpi, karena seperti kita ketahui bisa banyak orang yang pasti bermimpi ya, namanya tidur ya. Tapi ada sebagian orang lagi yang bilang saya tidak pernah mimpi. Ada sebagian orang yang bilang saya jarang mimpi tuh, itu tidur aja. Ada sebagian orang mimpi seram, mimpi buruk, mimpi indah, dan lain-lain. Begini pemirsa, saya jelasin di sini. Namanya orang tidur itu pasti mengalami mimpi pemirsa, pasti itu. Cuman ada cumannya nih pemirsa ya. Enggak semua orang begitu dia bangun diingat mimpinya gitu. Nah namanya juga mimpi, namanya alam bawah sadar ya, atau ya kita nggak tahu lah kita ada di mana. Kenyataannya orang itu pasti bermimpi. Nah, seperti yang saya sebutin ini, setiap orang pasti bermimpi pada saat tidur. Cuma ada sebagian orang yang tidak bisa mengingat bahwa dia bermimpi gitu. Jadi dia udah lupa tuh ya, mimpi apa aja. Bahkan ada sebagian orang lagi yang sering mengalami mimpi, tapi orang itu tidak bisa mengingat gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui bahwa kita bermimpi? Pada dasarnya semua orang pasti mengalami mimpi pada saat tidur ya, gitu. Cuma perbedaannya, tidak semua orang dapat mengingat mimpinya pada saat dia terbangun dari tidurnya misal. Bahkan tanpa disadari orang tersebut lebih sering bermimpi gitu. Cuman orang itu memang tidak mengingat. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita bisa mengingat mimpi. Nah, yang pertama adalah kepekaan pada lingkungan sekitar ya. Misalnya pada penjelasan saya yang pertama ini, biasanya ini dimiliki oleh orang yang mempunyai daya ingat ya, atau kecerdasan ya, yang berhubungan dengan kecerdasan. Dia dapat mengingat gitu. Jadi dia umumnya lebih menjadi reaktif terhadap rangsangan seperti suara-suara yang membuat mereka lebih mudah mengingat gitu. Suara dalam mimpi, jadi mereka langsung merekam, langsung ingat mimpinya. Itu bisa aja terjadi pemirsa. Pada umumnya itu tadi, orang ini mempunyai daya ingat yang tinggi. Yang keduanya adalah orang yang lebih sering terbangun pada malam hari. Nah, dia orang ini biasanya sering begadang atau tidur larut malam ya. Umumnya orang ini lebih sering mengingat mimpi. Intinya itu dia biasanya ingat dia misal gitu, karena dia itu tidurnya larut malam. Nah, dia terbiasa bangun pada malam hari. Dia terbangun di antara jam 2 atau jam 3 pagi dia terbangun. Itu biasanya orang ini lebih mengingat mimpinya, karena orang ini akan berusaha untuk menciptakan atau membuat mimpi-mimpi yang indah ya, mimpi yang apa ya,
indah gitu pada setiap malamnya. Hal ini juga merupakan suatu kebiasaan ya bagi saya. Jadi harus sebaiknya orang tersebut harus merubah siklus pola tidurnya bisa. Jadi secara umumnya kan, jadi dia kagak umum nih gitu. Jadi ntar akan berhubungan dengan paginya orang-orang ini, apalagi yang banyak aktivitasnya pasti akan kurang tidur, jadi dia konsentrasinya kurang bisa. Cara yang ketiganya adalah menghindari minum obat tidur. Jadi ada sebagian orang yang mengalami susah tidur, akhirnya dia mengkonsumsi obat tidur. Nah, obat tidur itu kan pasti akan mengurangi daya ingat dia, jadi dia terlelap tidurnya nyenyak. Yang ketiga adalah menghindari minum obat tidur. Nah, pada kenyataannya karena banyaknya yang aktivitas yang dilakukan orang tersebut sehingga orang ini mengalami susah tidur, akhirnya dia mengkonsumsi obat tidur. Karena kenapa? Kalau terlalu sering mengkonsumsi obat tidur tentunya akan mengurangi daya ingat. Berkurangnya daya ingat dan memori benar-benar tidak sesuai ya dengan ketidaksadaran mimpinya itu sendiri karena pengaruh dari obat tidur. Jadi kalau kita pengen mengingat mimpi, nah ini tips yang ketiga ini adalah menghindari minum obat tidur. Yang keempat adalah membuat catatan. Ini bisa dilakukan dengan menulis di kertas ataupun menggunakan handphone ya. Nah, jadi jika kita pengen tahu mimpi apa sih, kita pengen tahu nih benar nggak kita mimpi nih, ini bisa dibuktikan misalnya ini dialami pada saat mimpi yang serem nih, mimpi buruk. Mimpi buruk itu pasti orang itu akan terbangun ya. Begitu dia terbangun, dia masih ingat tuh, misal tulis aja di kertas, misal diceritain aja itu mimpi di kertas. Kalau dia udah males, dia kagak mau nulis di kertas, gampang, ambil aja handphone, di voice note aja, direkam. Dia direkam aja, diceritain mimpinya. Kemudian dia tidur lagi, kalau dia bangun lagi, dia lakukan aja hal itu. Nanti akan bisa tahu, oh begitu paginya dia buka handphone atau melihat catatan, oh semalam saya mimpinya ini. Nah, itu kan meninggalkan jejak ya, jejak tulisan atau rekaman suara ya pada saat mimpi malam itu misal. Jadi kalau seandainya dia paginya itu terbangun dia lupa, dia tinggal lihat handphone atau catatannya ya, jadi bisa tahu, oh saya semalam mimpi ini gitu. Yang kelima adalah mengaktifkan alarm. Jadi kita aktifin alarm di jam wecker atau di handphone kita aktifin aja alarm kalau kita pengen tahu kita bermimpi apa. Nah ini, jadi pada saat kita tertidur kita setel aja alarm itu di berkisar alarm yang pertama jam 2, mungkin alarm yang kedua bisa di jam 3 atau jam 4 ya, menjelang pagi. Nah, jadi pada saat kita lagi tertidur, kita mimpi itu tiba-tiba alarm bunyi, kring. Nah, kan kita terbangun tuh. Begitu kita terbangun, itu biasanya di awang-awang pikiran kita itu masih ada tuh sisa-sisa mimpinya. Nah, itu kita tulis di kertas ataupun direkam di handphone ya. Kemudian kalau kita malas untuk melanjutkannya ya alarmnya tinggal dimatiin aja. Kalau bisa lakukan aja ini selama beberapa waktu ya, tapi itu akan menjelaskan bahwa setiap orang pada kenyataannya pasti mengalami mimpi, cuma ada beberapa orang yang begitu dia bangun dari tidurnya dia lupa akan mimpinya. Nah, gimana cara mengingatnya? 5 cara yang saya sebutin di atas mungkin bisa membantu untuk mengingat mimpi ya. Saya Elpray dari channel Jejak Orang Malam, mohon pamit. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.